biografi ya. Kemarin kita sudah belajar tentang teks negosiasi. Ada yang ingin ditanyakan tentang teks negosiasi pada pembelajaran kemarin? Iya. Belum ada ya, baik. Nah, nantinya pada pembelajaran ini anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri dan definisi teks biografi. Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks biografi dengan tepat. Nah, di sini ada kata-kata dari Dr. Andes Muhammad Hatta, ya? Ya. Ada yang mau membaca? Tapi Bu, saya. Ya, silakan. Membaca tanpa merenungkan adalah bagaikan makan tanpa dicerna. Ya, bagaimana kalau makanan yang dimakan tidak dicerna? Keselak. Selain itu, mules, sakit ya gini ya. Nah, jadi ketika kita membaca sesuatu, nantinya kita harus merenung untuk mengambil nilai-nilai dan terkandung dalam hal yang kita baca. Nah, kita mengenal Dr. Andes Muhammad Hatta ini sebagai wakil presiden. Benar. Selain itu, Bapak proklamator ya, benar sekali. Ini adalah sosok yang luar biasa. Sudah ada yang pernah membaca biografi dari Dr. Andes Muhammad Hatta? Belum. Nah, sebenarnya apa sih teks biografi itu, anak-anak? Teks yang berisi kehidupan seseorang. Iya, benar sekali ya Mbak Febi ya. Dan ditulis oleh Orang lain. Nah, benar. Nah, jadi teks biografi adalah teks yang berisi kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Tujuannya yang pertama memberikan informasi mengenai kehidupan tokoh, yang kedua menginspirasi membaca dengan keteladanan tokoh, dan yang ketiga menceritakan peran tokoh dalam suatu peristiwa atau bidang. Nah, ketika kita membaca kisah hidup seorang tokoh yang ternyata dia pernah bersekolah misalnya di sekolah yang favorit atau ternyata sekolah yang bagus, pastinya kita termotivasi untuk masuk ke sana, bukan? Ya. Dari hal itu kita terinspirasi begitu. Jadi itulah gunanya teks biografi. Nah, kita masuk ke materi ya. Ini ada ciri-ciri teks biografi. Teks biografi ciri-ciri yang pertama yaitu faktual atau berdasarkan data dan fakta tentang kehidupan tokoh. Kemudian berdasarkan penelitian, data dapat diperoleh melalui wawancara atau studi dokumen dan juga referensi-referensi. Kemudian ciri-cirinya menceritakan perjalanan hidup tokoh dari masa ke masa, menggambarkan kontribusi atau peran tokoh menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ada yang ingin ditanyakan dari ini? Belum ada ya. Nah, sekarang anak-anak silakan dibuka buku paketnya halaman 18. Nah, di sana ada teks biografi dari tokoh Ki Hajar Dewantoro. Siapa Ki Hajar Dewantoro? Bapak pendidikan, ya benar, pahlawan, ya bapak pendidikan. Nah, silakan dibaca ya. 5 menit cukup ya? Cukup. Sudah dibaca? Sudah. Nah, dalam teks tersebut silakan diamati. Nantinya ada 3 struktur dalam teks biografi ya anak-anak. Yang pertama adalah orientasi, memberikan pengantar dan memperkenalkan tokoh kepada pembaca. Dilihat pada paragraf pertama, apakah memperkenalkan tokoh Ki Hajar Dewantoro? Iya. Berarti paragraf pertama adalah Orientasi. Nah, kemudian paragraf-paragraf selanjutnya bercerita tentang apa? Perjalanan Ki Hajar Dewantoro, kisah hidupnya, benar sekali. Berarti itu adalah struktur bagian Peristiwa. Nah, coba dilihat paragraf terakhir dari teks tersebut. Isinya tentang penguatan makna dan pesan dari kisah tokoh, benar sekali Mbak Yuli. Sudah paham berarti ya strukturnya? Sudah. Nah, masih dilihat kembali ya teks biografi Ki Hajar Dewantoro itu nanti ada unsur kebahasaannya. Yang pertama pronomina,
Yang kedua ada verba material, yang ketiga kata sifat, yang keempat kata kerja pasif, yang kelima kata kerja metal, dan yang keenam konjungsi temporal. Nah, silahkan dari teks yang ada bisa dibaca, kemudian diamati ya anak-anak. Sudah ketemu pronomina ada apa saja? Ada ya, benar sekali. Kemudian verba materialnya apa saja? Mendirikan, membaca, menulis. Kata sifatnya ada cerdas, mandiri. baik. Kemudian yang terakhir ada konjungsi temporal. sebelumnya, Kemudian setelah itu, lalu akhirnya. Ada yang masih bingung dengan unsur kebahasaan teks biografi? tidak, Ya. Mudah bukan mencarinya? mudah. Nah, sekarang saatnya diskusi ya. Silakan ini anak-anak berdiskusi. Itu ada sebuah teks, dianalisis strukturnya dan juga unsur kebahasanya. 20 menit cukup ya? Nah, kelompok siapa nih yang pertama sudah selesai? Saya Bu. Oh ya, silakan maju ke depan. Dibacakan semua, Bu. Ya. Baik teman-teman, ini hasil diskusi kelompok 3 saya dan Mbak Dian. Teks biografinya berjudul R.A. Kartini. Bagian orientasinya, Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ia dibesarkan dalam lingkungan bangsawan Jawa yang kental. Ayahnya Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat merupakan seorang bupati Jepara. Status sosial ini memberikan Kartini kesempatan untuk mengenyam pendidikan di ELS hingga usia 12 tahun. Nah, untuk struktur yang kedua adalah peristiwa penting berupa setelah menginjak usia 12 tahun, kehidupan Kartini berubah drastis karena harus menjalani masa pilihan sesuai adat bangsawan setempat. Selama terisolasi di dalam rumah, ia mengisi waktu dengan membaca buku, koran, dan majalah Eropa. Aktivitas ini membuat cakrawala berpikirnya tentang kemajuan kaum perempuan di Barat. Kemudian yang ketiga, reorientasi. Meskipun wafat di usia muda, pemikiran Kartini tetap hidup. Kumpulan suratnya dibukukan oleh J.H.A. Bendanon dengan judul yang setelah dibahasa Indonesiakan yaitu Hadis Gelap Terbitlah Terang. Perjuangannya menjadi fondasi awal gerakan emansipasi wanita di Indonesia sehingga ia sangat layak dikenal sebagai pahlawan nasional yang melintasi zaman. Kemudian unsur bahasanya, Bu. Iya. Unsur kebahasaan yang pertama, kata ganti atau pronomina, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal untuk merujuk pada tokoh. Nah, dalam teks tersebut ada ia dibesarkan dalam lingkungan bangsawan. Kemudian kata kerja tindakan atau verba material menunjukkan fisik, di situ membaca dan berkirim surat pendidikan sekolah. Kemudian yang ketiga, kata sifat atau adjektiva, itu di dalam teksnya berupa lingkungan bangsawan Jawa yang kental berpikir tentang kemajuan kaum perempuan. Sudah? Cukup ya, Bu? Iya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Iza ya, kelompoknya Iza dan Mbak Dian. Luar biasa sekali ya tadi anak-anak kelompoknya Mbak Faiza. Tepuk tangan sekali lagi dong. Ada yang masih bingung dalam pembelajaran teks biografi terkait dengan struktur dan juga unsur kebahasaan? Paham ya? Baik. Nah, kalau paham, saat ini anak-anak silakan dikeluarkan pegawainya dan dipindah ya. Ini ada kuis dari ibu 10 soal saja. Silakan. Sudah. Nah, dipindah. Sudah ya. Ya, ini. Siapa yang belum? Sudah semua.
mudah. Lain kali kalau mengerjakan boleh ya cepat, tapi kita harus tetap berhati-hati ya. Tidak apa-apa Mas Bambang, nanti di kesempatan berikutnya semoga lebih baik lagi ya. Baik, Bu. Nah sekarang kita refleksikan bersama. Kita sudah belajar tentang apa saja? Struktur teks biografi, ciri-ciri teks biografi, tujuan, definisi, kemudian ada unsur kebahasaan. Menurut kalian mana sih yang paling susah? Unsur kebahasaan ya, karena banyak ya, lebih banyak struktur ya. Nanti Ibu berikan pengayaan ya di lain waktu. Nah, bagaimana perasaan kalian nih setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah lumayan seru, mudah dipahami? Mudah dipahami. Mudah dipahami ya? Iya. Ya. Kalau begitu pertemuan hari ini mungkin Ibu cukupkan sampai di sini saja. Besok kita akan belajar kembali tentang teks biografi ini, melanjutkan yaitu menulis teks biografi ya. Nah ini ada kata-kata, mari jadikan semangat Bung Tomo sebagai inspirasi belajar dan berkarya. Jadi tetap semangat ya anak-anak untuk tetap belajar dan berkarya. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.